Selamat datang pada pembelajaran IPA. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai IPA. IPA itu adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Benda-benda yang ada di sekitarmu dapat dipelajari melalui mata pelajaran IPA. Seorang ilmuwan mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarmu dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Sehingga ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam, serta memperkirakan sesuatu yang akan terjadi saat ini maupun saat yang akan datang berdasarkan metode ilmiah. Hasil temuan mereka dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Dalam IPA tidak mengenal adanya mitos atau apapun, jadi semuanya harus dibuktikan dengan penelitian ilmiah. Pada bab ini, kita akan belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya. Kamu akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Dalam IPA, untuk melakukan penyelidikan ilmiah IPA dapat dilakukan harus melakukan 3 tahapan berikut ini. Tahapan pertama yang harus dilakukan dalam penyelidikan IPA. Yang pertama adalah pengamatan. Untuk melakukan pengamatan, kamu bisa menggunakan panca indera kamu. Yang namanya panca indera berarti ada mata, hidung, indera perasa lidah, kulit, telinga, dan bisa juga menggunakan alat ukur yang sesuai. Pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kemudian, setelah kamu melakukan pengamatan, langkah selanjutnya adalah membuat inferensi. Inferensi ini adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan bisa berubah dengan cara lisan, yaitu dengan melakukan seminar, presentasi, ataupun tulisan. Tulisan di sini bisa berupa jurnal, hasil penelitian, itu untuk menuliskan hasil penelitian kalian. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan bisa dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau gambar yang relevan. Ini tadi adalah tahapan untuk penyelidikan ilmiah dalam IPA. Jadi kamu harus melakukan pengamatan, lalu melakukan inferensi, dan mengkomunikasikan. Kenapa sih kita harus belajar IPA? Untuk belajar IPA itu adalah biar kita bisa berpikir logis. Jadi seandainya kok tiba-tiba hujan, kenapa? Kamu jadi tahu, oh penyebabnya hujan itu karena ada proses dalam perputaran air. Jadi kamu bisa tahu bahwa segala sesuatu itu tidak berdasarkan mitos, tapi benar-benar ada datanya. Itu manfaat kita belajar IPA. Yang pertama adalah biar kita bisa berpikir logis. Jadi semuanya itu harus ada datanya. Kita bisa menyimpulkan sesuatu itu berdasarkan data yang sudah ada. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan masalah. Seperti gambar di sini, seandainya air tercemar, karena saya belajar IPA, saya jadi tahu kalau tercemar seperti ini apa yang harus saya lakukan. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup. Kamu jadi tahu bunga biar subur itu harus terkena sinar matahari, harus dikasih pupuk, rajin disiram, sehingga tanamannya nanti akan semakin subur. Lalu yang keempat, agar kamu bisa memahami berbagai hal di sekitar kita, memahami alam.
AudioJungle. 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 Setelah kalian melihat video yang tayangan sebelumnya, kalian tahu objek yang dipelajari dalam IPA itu apa saja. Objek yang dipelajari dalam IPA itu meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil. Misalnya, ada atom seperti yang kamu lihat pada video pada tayangan pertama. Lalu lebih besar lagi bakteri, virus, bahkan nanti yang paling besar itu misalnya adalah lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. Itu nanti akan dipelajari dalam IPA. Pada saat ini, penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan, pengetahuan-pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Dari yang paling ujung sebelah kiri, ini adalah tentang ilmu bumi dan antariksa. Nanti akan mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Kemudian yang kedua, biologi. Dalam biologi nanti akan mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik, contohnya adalah virus bakteri, sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Kemudian yang ketiga itu adalah kimia, nanti akan menyelidiki tentang penyusun dan perubahan zat. Yang keempat adalah fisika, nanti akan mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Keempat pengetahuan ini nanti akan kita pelajari dalam IPA. Pengamatan objek dengan menggunakan indera itu merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup.
Kamu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti, sehingga ketika dikomunikasikan kepada orang lain bisa memahaminya. Contohnya, kamu berbicara dengan teman kamu. Kamu buat tugasnya panjangnya berapa, atau baju kamu panjangnya berapa. Kalau kamu hanya bilang segini tanpa ada ukuran yang pasti orang lain tidak akan memahaminya. Maka kita memerlukan adanya kegiatan pengukuran. Pengukuran itu apa? Pengukuran ini merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalmu, atau kamu mengukur papan tulis dengan menggunakan depa. Jengkal kamu atau depa ini digunakan sebagai satuan pengukuran. Contohnya, kamu dapat hasil panjang papan tulis adalah 1,5 depa. Depa ini adalah satuan. 1,5 ini adalah nilai, atau bisa dituliskan seperti ini. Contoh yang lain, panjang meja 75 cm. Panjang di sini adalah besaran fisika, 75 adalah nilainya, cm adalah satuannya. Satuan sendiri nanti bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu ada satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku itu seperti apa? Satuan baku ini adalah satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Jadi walaupun kamu di Amerika ataupun di sini nilainya sama. Yang mengukur orang lain nilainya sama, itu satuan baku. Contohnya apa? Sentimeter, meter, kilogram, derajat Celcius. Ini adalah contoh satuan baku. Sedangkan satuan tak baku ini adalah satuan yang tidak disepakati bersama antara satu orang dengan orang lain, hasilnya akan berbeda. Contohnya adalah depa. 1,5 depa kamu akan berbeda dengan bayi 1,5 depanya. Atau jengkal kamu dengan jengkal saya itu nilainya pun tak sama. Ini adalah satuan tak baku. Jadi satuan tak baku ini contohnya adalah depa, jengkal. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu hasilnya berbeda. Itu satuan tak baku. Besaran itu nanti ada dua macam. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7. Yang pertama, jumlah zat, satuan internasionalnya adalah mol. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Waktu, satuannya sekon. Kuat arus listrik, satuannya ampere. Suhu, satuannya Kelvin. Massa, satuannya kilogram. Panjang, satuannya meter. Atau untuk memudahkan kalian menghafal, besaran pokok itu ada 7, yaitu apa? Disingkatnya jiwa, SMP. J-nya untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A untuk kuat arus, S untuk suhu, M untuk massa. Besaran pokok yang akan kita bahas pada pertemuan ini itu adalah hanya tentang panjang, massa, dan waktu. Suhu nanti akan kita bahas pada materi sendiri. Kuat arus akan kita pelajari besok kelas 9. Sedangkan jumlah zat dan intensitas cahaya itu belum kita pelajari pada SMP. Yang pertama kita akan membahas mengenai besaran pokok panjang. Dalam IPA, panjang itu menyatakan jarak antara dua titik. Misalnya seperti tadi kalian mengukur papan tulis. Berarti di sana adalah jarak antara titik pada ujung papan tulis yang satu dengan ujung yang lain. Itu adalah panjang.
panjang, satuan internasionalnya adalah meter. 1 meter standar baku sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299792458 sekon. Alat ukur panjang yang bisa digunakan yaitu pertama adalah mistar. Mistar adalah alat ukur panjang yang paling umum. Kalian sering menggunakannya. Kemudian jangka sorong. Yang ketiga adalah mikrometer. Untuk mengukur menggunakan mistar, yang kalian perhatikan adalah perhatikan posisi awal dengan akhirnya. Kalian untuk melihatnya, posisi mata harus tegak dengan mistarnya sehingga hasilnya bisa sesuai, harus tegak lurus. Contohnya di sini, ujung kiri menunjukkan skala 3,3, sedangkan ujung sebelah kanan menunjukkan 5,9. Berarti panjang balok tersebut adalah 5,9 kurangi 3,3. Dapatnya berapa? 2,6 cm. Berarti panjang baloknya adalah 2,6 cm. Itu salah satu pengukuran panjang menggunakan mistar. Lalu yang kedua, itu adalah besaran pokok massa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengukur massa. Dalam SI, massa diukur dalam satuan kilogram. Misalnya, massa tubuhmu adalah 50 kg. Massa sekantong gula adalah 1 kg. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan istilah berat untuk massa. Namun sesungguhnya, massa tidak sama dengan berat. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sebaliknya, kalau berat ini sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Mengapa? Karena benda akan memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, saat astronot berada di bulan, beratnya tinggal 1/6 dari berat dia saat di bumi. Dalam SI, satuan internasional, massa menggunakan satuan dasar kilogram, sedangkan berat menggunakan satuan newton. 1 kilogram sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platina iridium, di mana yang saat ini disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Atau massa 1 kilogram itu sama juga dengan 1 liter air pada saat suhunya 4 derajat Celcius. Untuk mengukur massa, kita bisa menggunakan neraca. Pada gambar ini adalah salah satunya neraca lengan atau disebut neraca 3 lengan, atau biasa dia mengatakan neraca Ohaus. Sebenarnya Ohaus ini adalah merek. Bagian-bagiannya yang ditunjukkan nomor 1 di sini adalah piringan wadah beban, jadi nanti bebannya ditaruh di sana. 2 ini skrup knop kalibrasi untuk sesuai atau belum, untuk mengkalibrasikan alat ukurnya. 3 di sini adalah 3 lengan, nanti hasil pengukuran akan terlihat di sini. 4 ini adalah bebannya. 5 adalah titik nolnya, jadi nanti dia terukur berapa masanya kalau ini sudah pada titik nol, jadi ini nanti akan lurus dengan titik nolnya. Ini juga sama, alat ukur massa. Di sini adalah tempat untuk bebannya, tombol kalibrasi, pemberat atau antingnya, garis keseimbangan, nanti dia akan lurus titik nol, dan ini adalah lengan neracanya. Sama seperti tadi ketika ditaruh, kemudian nanti ini tinggal kamu geser-geser. Kalau dia sudah ini dengan ini lurus, jadi lurus dengan angka 0 di sini, berarti hasil pengukurannya sudah sesuai. Contohnya berapa cara membacanya? Tinggal kamu jumlahkan. Yang depan menunjukkan 200, belakangnya 20, belakangnya 5,5. Berarti massa benda berapa? 225,5 gram. Nah, di sini satuannya adalah menggunakan gram. Jadi tinggal kamu jumlahkan antara yang ditunjukkan oleh lengan 1, lengan 2, dan lengan 3. Ini jumlahkan. Ini nanti bisa kamu geser-geser.
Atau contoh yang lain, di sini ada massa, kamu taruh di sana, kemudian ini nanti kamu geser-geser hingga dia lurus. Massanya berapa? Tinggal kamu jumlahkan yang terbaca. Di sini ada 100 tambah 20 tambah 5, berarti 125 gram. Kemudian yang ketiga itu adalah waktu. Waktu itu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya, waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga dia meninggal. Atau waktu perjalanan kamu ke sekolah dari pukul 6.50 sampai 7. Waktunya berapa? Waktu bisa diukur menggunakan jam tangan atau stopwatch. Seperti yang terlihat pada gambar di sini, ini adalah gambar stopwatch. Satuan internasional untuk waktu adalah second atau detik. Berapa yang terukur? Bisa kamu lihat di sini, yang tengah ini menunjukkan menit, yang luar ini menunjukkan detik atau second. Ini berapa? 9 menit lebih 10 detik. Itu adalah hasil pengukuran waktu. Demikian tadi penjelasan mengenai objek IPA dan besaran pokok. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.